Korupsi bagai melawan badai, jurnalkup.com. Korupsi bagai melawan badai. Korupsi bagai melawan badai. Jakarta, Humas, 25 Oktober 2017, reformasi merupakan perubahan secara damai untuk melakukan perbaikan, semua bidang, dalam suatu masyarakat atau negara. Dinamika masyarakat dan akumulasi aspirasi-aspirasi yang tersumbat akan mampu melahirkan dorongan menuju suasana dan tatanan baru di semua bidang. Dalam tataran normatif, reformasi merupakan gerakan perubahan secara damai dan tanpa disertai dengan perusakan. Pada dasarnya konsep perubahan dalam reformasi adalah perubahan yang dikehendaki sendiri secara terencana dan bertahap. Dalam praktiknya reformasi yang terjadi hampir sama dengan revolusi dalam melawan rezim, bahkan seperti melawan penjajahan sampai menimbulkan dendam sejarah. Apabila diawali dari tahun 1998, maka reformasi telah berlangsung selama 19 tahun. Idealnya tatanan dan norma telah berubah serta perilaku sudah berubah. Meskipun peraturan perundang-undangan dan peran serta masyarakat dalam menentukan serta menjalankan roda pemerintahan telah berjalan, faktanya masih ada sekelompok orang memiliki mindset dan culture set yang belum berubah. Reformasi bagaikan gelombang besar, atau badai atau puting beliung perubahan. Siapapun dan apapun akan diterjang, dan apabila mengikuti arah atau irama maka akan bertahan. Sebaliknya apabila diam, tidak berubah bahkan tetap berlawanan arah, maka pasti akan menjadi korban. Fenomena menarik yang perlu disimak dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan sumber dari suara.com, 11 Agustus 2016, menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 343 bupati wali kota dan 18 gubernur tersandung korupsi. Dari 343 kasus tersebut, 50 kasus diantaranya ditangani KPK. Sisanya ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Berdasarkan Kompas, 19 September 2017, sepanjang 2017, ada 5 kepala daerah yang terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Sindonews.com 12 Februari 2017 laporan ICW sampai dengan Februari 2017 terdapat 20 hakim, peradilan umum dan konstitusi, 6 diantaranya hakim tindak pidana korupsi, tipikor. Data tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyusun argumentasi atau membuat hipotesis maraknya tindak pidana korupsi antara keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Banyaknya oknum yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi dimanapun termasuk di lembaga peradilan, maka itu merupakan manifestasi keberhasilan dalam memberantas tindak pidana korupsi di dalam tubuh pemerintahan maupun badan peradilan. Semakin banyak oknum yang ditangkap, maka jumlah oknum nakal semakin habis. Semakin banyak orang yang bersih dan baik dalam pemerintahan dan lembaga peradilan, maka orang yang jahat akan tersingkirkan. Bagaikan semakin banyak orang yang sudah menggunakan pakaian putih, maka jika ada orang yang tetap berpakaian warna lain meskipun sembunyi akan kelihatan. Tulisan ini bukan akan membandingkan pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan dan peradilan, antara hakim dan non-hakim. Patut kita sadari semua orang di negara manapun menghendaki hakim itu bersih, jujur dan berintegritas moral yang tinggi. Oleh sebab itu seorang saja hakim tertangkap melakukan korupsi maka sudah menggemparkan dunia dan seolah-olah langit akan runtuh. Jabatan hakim bukan profesi sekedar bekerja mencari penghasilan, melainkan profesi menjalankan tugas dengan jujur dan bersih. Semua komponen bangsa seharusnya turut menjaga kemandiriannya bukan sebaliknya menjadi penggoda menjatuhkan citra dan wibawanya. Reaksi masyarakat yang resisten dengan tindak pidana korupsi sepantasnya diberikan apresiasi karena sebagai wujud sosok masyarakat yang menghendaki hakim adalah bersih dan suci layaknya wakil Tuhan di dunia.